Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila dengan NIM 24002213. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai buku kepemimpinan pendidikan yang bermutu. Bab 5 yaitu dengan judul Etika dan Moral Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu. Konsep etika kepemimpinan. Istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno dengan bentuk tunggal kata, yaitu etika, yang memiliki banyak arti seperti tempat tinggal, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, serta arti dari eta yaitu adat kebiasaan. Konsep etika kepemimpinan secara etimologis, asal-usul kata etika itu mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan menurut K. Bartels tahun 2000. Ilmu tentang yang baik dan buruk etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Sistematika etika secara umum menurut Ashonicraft tahun 1993 dalam Rismawati tahun 2008 menyatakan bahwa etika itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu etika umum, membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam pengambilan keputusan etis. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi atau juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etika individual. Etika individual itu adalah eh, etika individual itu adalah etika ya segini. Iya, iya, iya. Iya. Kenapa ini nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila dengan NIM 24002213. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 dengan judul Etika dan Moral Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu. Konsep etika kepemimpinan. Istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno dengan bentuk kata tunggal yaitu etika yang memiliki arti tempat tinggal, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Konsep etika kepemimpinan secara etimologis asal-usul kata etika itu mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan menurut K. Berters tahun 2000. Ilmu tentang yang baik dan buruk etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering sekali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Sistematika etika secara umum menurut Ashoknicraft tahun 1993 dalam Rismawati tahun 2008 menyatakan bahwa etika dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu etika umum, yaitu membahas kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak etis dalam mengambil keputusan etis. Yang kedua yaitu etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi atau juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan dengan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu etika individual. Etika individual itu adalah etika yang menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadinya. Kebersihan hati, memiliki kebersihan hati yang nurani dan berakhlak luhur.
Yang kedua, yaitu ada etika sosial. Etika sosial itu adalah etika yang berbicara mengenai kewajiban sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasi formal lainnya. Macam-macam etika. Menurut Trismawati tahun 2008, yang pertama ada etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu ini merupakan kumpulan tentang kebajikan tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan. Etika dalam arti perbuatan merupakan perbuatan kebajikan, misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Ketiga, yaitu etika sebagai filsafat. Etika sebagai filsafat merupakan sesuatu yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Etika kepemimpinan Kristen, etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan mengandung kriteria pemimpin berlebihan pengetahuan keterampilan sosial, kemahiran teknik, serta pengalaman kompeten dalam melakukan kewajiban dan tugas-tugas kepimpinannya, mampu bersikap susila dan dewasa, serta bertanggung jawab secara etis. Etika kepemimpinan itu mengunggah pemimpin bersikap rasional dan kritis terhadap semua peristiwa dan norma, termasuk norma tradisi hukum dan etika kerja. Etika Kristen adalah salah satu tools untuk membantu para pemimpin dalam proses kepemimpinannya. Etika Kristen itu sendiri dibentuk para pemimpin gereja dalam suatu organisasi untuk mengatur atau manajemenkan urusan perilaku antara anggota-anggota termasuk perilaku para pemimpin. Etika kepemimpinan Kristen. Yang pertama ada orientasi dan pendekatan etika moral kepemimpinan Kristen itu bersifat partisipatif yang berlaku dalam penerapan kepemimpinan Kristen pada segala bidang hidup. Segala bidang hidup. Yang kedua yaitu etika moral. Etika moral kepemimpinan Kristen itu terwujud oleh adanya transformasi hidup yang dibuktikan dengan pemulihan hidup dan semangat kerja. Perilaku kepemimpinan Kristen yang etik. Pemimpin etik memiliki nilai-nilai etika pribadi yang jelas dan nilai-nilai etika organisasi. Maka perilaku etik adalah apa yang dikonsisten sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ada beberapa saran yang diadaptasikan maaf dari Blanchard dan Pillay tahun 1998 untuk pemimpin Kristen yang etiknya itu yang pertama, berperilakulah dengan sabar dan penuh keyakinan akan keputusan Anda dan diri Anda sendiri. Kesabaran, kata Blanchard dan Pillay, namun menolong kita untuk bisa tetap memilih perilaku yang baik dan dalam jangka panjang serta menghindarkan kita dari cabang jebakan hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu berperilakulah dengan teguh. Ini berarti berperilaku secara etik sepanjang waktu, bukan hanya bila kita merasa nyaman untuk melakukannya. Seseorang pemimpin etik menurut Blanchard dan Pillay memiliki ketangguhan untuk tetap pada tujuan dan mencapai apa yang dicita-citakannya. Selanjutnya yaitu moral kepemimpinan Kristen. Pengertian moral, istilah moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk tunggal kata moral adalah mos, sedangkan bentuk jamak dari kata yaitu adalah mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan dan adat berbicara tentang moralitas suatu perbuatan. Artinya, segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Persyaratan moral seorang pemimpin. Persyaratan moral seorang pemimpin itu harus memiliki karakter dan jati diri yang mana mempunyai visi dan misi untuk kemana suatu organisasi bergerak, serta memiliki seperangkat nilai moral yang jelas dan mempunyai sifat keterbukaan. Baik, kesimpulan presentasi untuk bab 5 ini adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya jika orang itu berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama Buddha, dan etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukanlah etika sebagai ilmu, melainkan etika sebagai sistem nilai. Ke sistem nilai ini bisa berfungsi dalam hidup manusia, perorangan, maupun para taat sosial. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus mempunyai etika dan moral sehingga mereka dapat menjadi pemimpin pendidikan yang bermutu. Etika kepemimpinan ini
Jadi dapat dimulai seseorang itu sendiri yang dimana mampu bersikap dewasa, bertanggung jawab secara etis, dan susila serta mampu membedakan mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Baiklah, untuk daftar pustaka dari bab 5 ini yaitu bersumber dari buku Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu yang dituliskan oleh Jerry Hamakawimbang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.